Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Hah? Bu, belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu. Mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat. Tai lalatmu, tas sendah tai lalatku, Mbok. Mbok ngomong dipikir sih. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Ya, ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya ya. Melampaui batas dalam sikapnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong ya. Pelan-pelan ayat 7-nya, ar-ra'ahu istaghna, jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih, istighna namanya, al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya, fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya, mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disodakahin. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan ya, sholat berjamaah di masjid, saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya, begitu bawahannya sholat dia dapat pahalanya ya, Masya Allah. Bisa Pak, Bu. Tapi yang salah merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim ya, sombong, bisa terjadi ya. Punya ilmu boleh, yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi, dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas ya. Silahkan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang dari bawah melihat dia itu sendirian, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih, Quran surah 96 ayat ke-6 itu ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong?
Baik, mari kita catat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ari Keriting tersinggung omongan Megawati ogah punya menantu seperti tukang bakso. Netizen rasis. Ari Keriting ikut bersuara soal candaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mewanti-wanti anak-anaknya untuk tidak mencari pasangan seperti tukang bakso. Momen Megawati melontarkan guyonan itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Selasa 21 Juni 2022 kemarin. Presiden kelima RI itu mengenang pernah mematok untuk calon menantunya tidak seperti tukang bakso. Tagar tukang bakso pun meledak dan tenar di media sosial karena guyonan Megawati. Pro dan kontra pun tersaji jadi bahan buah bibir. Menurut Ari Keriting, untuk mewujudkan kebinekaan Tunggal Ika, mestinya harus beragam, tidak ada urusan dengan warna kulit. Ia menegaskan seharusnya pola pikir tentang ras superior tidak selalu dikedepankan dan dipelihara. Netizen pun lantas merespon tanggapan Ari Keriting tersebut. Mereka mengaku sependapat, ada pula yang menuding Megawati rasis meski sedang berguyon. Padahal rasis kok pada ketawa, lucunya di mana ya, aku netizen. Rasis banget kek, sekelas ketua partai akhlaknya kok gitu, sama tutur katanya, candanya, katanya gelar macem-macem. Netizen Ari Keriting tersinggung omongan Megawati ogah punya menantu seperti tukang bakso. Netizen rasis. Ari Keriting ikut bersuara soal candaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mewanti-wanti anak-anaknya untuk tidak mencari pasangan seperti tukang bakso. Momen Megawati melontarkan guyonan itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Selasa 21 Juni 2022 kemarin. Presiden kelima RI itu mengenang pernah mematok untuk calon menantunya tidak seperti tukang bakso. Tagar tukang bakso pun meledak dan tenar di media sosial karena guyonan Megawati. Pro dan kontra pun tersaji jadi bahan buah bibir. Menurut Ari Keriting, untuk mewujudkan kebinekaan Tunggal Ika, mestinya harus beragam, tidak ada urusan dengan warna kulit. Ia menegaskan seharusnya pola pikir tentang ras superior tidak selalu dikedepankan dan dipelihara. Netizen pun lantas merespon tanggapan Ari Keriting tersebut. Mereka mengaku sependapat, ada pula yang menuding Megawati rasis meski sedang berguyon. Padahal rasis kok pada ketawa, lucunya di mana ya, aku netizen. Rasis banget kek, sekelas ketua partai akhlaknya kok gitu, sama tutur katanya, candanya, katanya gelar macem-macem. Netizen lainnya. Ari Keriting tersinggung omongan Megawati